Nadyan aku ansah kelingan sliramu, ansah mung kelingan, ansah mung kelingan. Nadyan aku ansah kelingan sliramu, ansah mung kelingan, ansah mung kelingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara dimanapun teman-teman berada, menyikapi hal yang terjadi akhir-akhir ini seperti bencana alam dan lain-lain, termasuk juga wabah yang belum juga mereda, kami berharap untuk teman-teman semua perbanyak doa dan perbanyak untuk introspeksi diri bahwa bumi ini juga perlu diperlakukan dengan baik. Jadi saya minta dari rumah teman-teman semua, yuk kita berdoa bersama, mendoakan negeri ini, mendoakan agar negeri ini ke depan baik-baik saja dan kembali seperti apa adanya seperti dulu. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman dari Sobat Kembara yang menceritakan tentang rumah makan dengan pesugihan. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, ikutin terus Kembara semua. Ini ada cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Nova. Nova ini laki-laki dan dia menceritakan tentang pengalaman dia pada saat dia bekerja di sebuah rumah makan atau restoran di Jakarta. Jadi pada awalnya Nova ini sudah lama bergelut di bidang makanan dan dia lebih sering bekerja di restoran dan rumah makan. Pada waktu itu, di sekitaran tahun 2017, dia melamar di suatu restoran atau rumah makan di daerah Jakarta yang lumayan besar pada waktu itu. Ketika dia melamar, pemiliknya ini adalah sepasang suami istri dan kebetulan asalnya dari luar Jawa. Artinya kampung halamannya tidak berada di Jakarta tapi di luar Jawa, dan pada waktu itu Nova diterima kerja di sana dan kemudian mulai bekerja di sana. Awalnya Nova bekerja sebagai tenaga waiters, kemudian sampai menjadi koki, dan pada akhirnya Nova dipercaya jadi seorang manajer di restoran tersebut. Di sekitaran tahun 2017 itu memang Nova belum mengalami kejadian-kejadian aneh dan ganjil, dan sama sekali tidak pernah terfikirkan apapun bahwa rumah makan yang dia tempati itu adalah rumah makan yang berlatar belakang pesugihan. Nova baru tahu di akhir-akhir ketika Nova akan memutuskan resign pada tahun berikutnya. Nah, kisah ini diceritakan Nova di sekitaran tahun 2017 dan 2018. Jadi ketika Nova menjadi manajer, artinya Nova lebih sering berada di rumah makan tersebut dari pagi sampai malam. Dan pada satu ketika ada pengunjung yang makan di situ, dan kemudian pengunjung ini punya anak seumuran 6-7 tahun.
dia lari-lari kemudian menuju ke ujung tangga. Jadi di restoran ini ada satu tangga menuju ke lantai 2. Tapi di lantai 2 ini kosong, tidak ditempatin apapun, tapi ada satu ruangan di mana pertama kali Nova kerja di sana sudah diwanti-wanti oleh pemiliknya, sepasang suami istri ini. Semua yang kerja di sana, karyawan maupun semua yang kerja di sana tidak boleh untuk naik ke lantai 2, apalagi sampai lancang masuk ke satu ruangan itu. Bosnya atau pemiliknya ini beralasan bahwa di ruangan ini pemiliknya ini meracik bumbu rahasia, jadi siapapun tidak boleh masuk. Nah, dengan informasi itu, semua karyawannya ini setuju dan menyepakati aturan itu. Nah, pada waktu pengunjung ini, anaknya naik menuju ke lantai 2. Pada waktu itu tidak ada satupun karyawan yang tahu. Dan pada saat itu, pengunjung tersebut ini mencari keberadaan anaknya. Di mana anaknya, kok tadi main di sini tiba-tiba nggak kelihatan. Dan pengunjung ini kemudian panik tanya ke karyawannya. Dan ada satu orang karyawan yang berspekulasi, jangan-jangan ada di lantai 2. Tapi karena semua karyawan yang di sana tahu bahwa di lantai 2 ini tidak ada apapun atau tidak ada aktivitas apapun, jadi semua karyawan ini juga agak ragu-ragu. Nggak mungkin ada di lantai 2, kan lantai 2 nggak ada apa-apa. Apalagi suasananya selalu gelap. Nah, karena pada waktu itu Nova sebagai manajer restoran, jadi kemudian Nova dan salah satu orang temannya ini, sebuah karyawan di situ, dia coba naik ke lantai 2. Dan memang suasana ini sudah mulai nggak enak ketika naik ke atas, suasana yang gelap dan lembab. Di situ dilihatnya ternyata ada anak pengunjung ini sedang berlarian di situ, seperti sedang bermain dengan teman-temannya. Nah, pada waktu itu Nova juga kaget. Loh, Dek, sini Dek. Dan mendengar hal itu, pengunjung ini, ibu-ibu ini naik dan kemudian manggil anaknya. Ketika dipanggil, kamu ngapain kok ada di atas? Itu tadi Mi main-main sama teman-temanku Mi. Gitu. Padahal di situ suasananya sepi, gelap dan tidak ada apapun kecuali satu ruangan yang tertutup itu. Kejadian itu pun berlalu dan kemudian Nova belum sempat menceritakan ini kepada bosnya. Dan aktivitas berlalu dan beberapa bulan kemudian ada salah satu orang pelamar yang melamar di rumah makan tersebut. Dia adalah perempuan, kita sebut namanya Indah. Indah juga asalnya dari Jakarta dan dia tinggal tidak jauh dari rumah makan tersebut. Di awal-awal Indah ini bekerja di rumah makan ini, Indah itu sering bilang ke Nova bahwa Indah itu sering melihat makhluk yang tidak terlihat oleh orang lain di situ. Pada awalnya Nova tidak begitu percaya dengan Indah karena Indah mengatakan, Pak, Bapak kok kerasan kerja di sini? Bapak sudah berapa tahun? Nah, ya saya kerasan aja katanya Nova. Saya sudah lama kerja di sini dan pemiliknya sudah percaya sama saya gitu. Maksudnya nggak kerasan kenapa? Apa kamu nggak cocok sama teman-teman di sini? Enggak Pak, Indah bilang gitu. Jadi enggak Pak, saya itu pernah satu ketika ada orang makan, satu keluarga, saya itu melihat ada sosok tinggi besar dengan jongkok dan air liurnya itu menetes di mangkok orang-orang itu. Nah, saya jadi khawatir jangan-jangan rumah makan ini pakai pesugihan. Mendengar hal itu kan kemudian Nova mencoba mematahkan argumen dari Indah ini. Enggak saya kenal betul. Suami istri ini saya kenal betul dan nggak mungkin beliau itu melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian Indah ini coba, oh ya Pak, mungkin tebakan saya salah gitu. Dan waktu itu pun berlalu. Ada satu kejadian ketika ada customer yang mengadakan pesta makan malam di situ besar-besaran dan kemudian karyawan terpaksa lembur dan pulang agak larut malam. Dan ketika bersih-bersih semua itu, Indah ini kemudian saat mencuci piring, tiba-tiba piring ini terjatuh dan pecah. Dan Indah ini seperti orang kesurupan dan matanya melotot. Tiba-tiba tangannya ini
menggaruk-garuk dinding, seperti menggaruk-garuk dinding, dan semua temannya ini kelabakan, termasuk Nova pada waktu itu. Jadi mereka semua bingung, apalagi pada waktu itu bosnya ini tidak ada di tempat. Jadi suasana malam itu begitu kacau dengan keadaan Indah yang kesurupan. Jadi tangannya ini menggaruk-garuk dinding. Dan gak lama kemudian salah satu orang temannya yang ada di situ juga kesurupan. Dia loncat-loncat dengan teriak-teriak. Dan ketika temannya ini loncat-loncat teriak-teriak, Indah ini tiba-tiba lari seperti macan gitu, lari menuju ke lantai 2. Dan pada saat di lantai 2, Indah ini tiba-tiba menuju ke pintu ruangan ini dengan menggaruk-garukkan tangannya seperti seekor harimau gitu, dan meronta-ronta, wah, seperti ingin membuka pintu itu. Kemudian orang-orang ini lari ke atas, sementara di bawah ini masih ada salah satu temannya yang kesurupan. Jadi suasana waktu itu kacau. Dan ketika Nova naik ke atas bersama beberapa temannya itu, masih dilihat itu Indah itu seperti meraung-raung dan mengeram, seperti menggaruk-garuk pintu itu seperti ingin dibuka pada waktu itu. Nah, nggak berapa lama kemudian ada salah satu temannya yang mempunyai kelebihan untuk bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Jadi di awalnya temannya Indah yang dibawa itu yang coba disembuhkan, dan kemudian naik ke atas. Pada waktu itu Indah disadarkan. Dan pada waktu itu Indah ketika sadar dia bingung, loh, kenapa kok saya di sini, Pak? Udah, kamu istirahat aja. Ketika dibawa, Indah ini sama sekali nggak sadar bahwa dia baru aja kesurupan. Dan ketika dilihat tangan dan kukunya ini sudah patah semua, dan beberapa ada yang sudah mengeluarkan darah. Nah, kejadian itu pun kemudian diceritakan kepada Nova, ke bosnya, bahwa pada malam itu ada 2 orang karyawannya yang kesurupan dan ingin naik ke atas, ingin naik ke ruangan itu. Nah, pada saat Nova menceritakan hal ini ke bosnya, yaitu sepasang suami istri ini, nah, bosnya ini sama sekali tidak kaget dan hanya bilang, udah Nov, itu enggak apa-apa. Kalau kesurupan lagi, coba disadarkan lagi. Tak rasa itu kejadian yang biasa, nggak usah terlalu dilebihkan. Jadi nanti kalian kerja seperti biasa, dan kalau ada kejadian semacam itu, segera telepon saya, biar nanti saya segera meluncur ke situ. Nah, mendengar hal itu, Nova ini juga agak sedikit bingung, kenapa kok bosnya ini nggak kaget sama sekali, dan malah seperti memberikan solusi seperti itu. Nah, kemudian Nova ini mencoba menenangkan teman-temannya yang ada di situ, yang kerja di situ, bahwa teman-teman nggak usah panik, nggak usah berpikir yang macam-macam, tetap kita kerja seperti biasa di kemudian hari itu. Nah, aktivitas pun berjalan seperti biasanya, mengunjung datang dan itu. Pada satu ketika ini, Indah ini mengantar makanan menuju ke meja pembeli pada waktu itu. Dan pada saat Indah ini mengantar, tiba-tiba ini kaget dan melihat ke arah atas, dan tanpa sadar ini baginya ini dijatuhkan. Dia menjerit waktu itu. Indah menjerit seperti melihat sesuatu yang ada di situ. Kemudian teman-temannya paham, aduh, Indah ini jangan-jangan kesurupan lagi. Ditariknya Indah menuju ke belakang, dan pada waktu itu syukur nggak terjadi apa-apa. Nah, keesokan harinya Nova ini kemudian punya inisiatif untuk bikin satu doa bersama di restoran ini, harapannya agar tidak ada gangguan-gangguan yang dialami oleh teman-temannya. Nah, hal ini kemudian diungkapkan lagi ke pemiliknya, dan ketika Nova bicara kepada pasang suami istri ini, sepasang suami istri hanya bilang, "Nggak masalah, doa bersama bagus. Tapi minta tolong jangan diusir ya penghuni di sini." Nah, lagi-lagi ini Nova kaget mendengar pernyataan dari pemiliknya ini. Kok nggak boleh diusir? Berarti kayak seolah ini ada yang disembunyikan gitu loh. Nah, akhirnya hal itu pun berlalu, mereka pun doa bersama. Di bawah itu mereka doa bersama, setelah kerja itu mereka doa bersama, dan pada saat doa bersama ini, di lantai 2 ini seperti mendengar ada anak kecil yang berlarian ke depan, sambil ketawa-ketawa gitu.
Jadi benar-benar ini pada saat doa bersama di atas itu seperti riuh, seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Dan ada salah satu orang temannya ini yang sedang doa itu, dia ini penasaran, saking penasarannya dia mengakhiri doanya dan naik ke atas. Ingin memastikan ada apa di atas, kok begitu ramainya seperti ada anak kecil yang berlarian gitu. Dan ketika ke atas, ternyata nggak ada apa-apa yang dilihat. Jadi ruangan ini kosong dan gelap, hanya mencium bau-bau dupa gitu. Ketika dia turun, teman-temannya tanya, ada apa di atas? Nggak ada apa-apa tuh. Akhirnya doa pun dilanjutkan. Ketika doa dilanjutkan itu, kembali lagi terdengar seperti orang yang berjalan dengan ukuran yang tubuh yang besar, karena saking besarnya sampai lantai ini seperti dang, dang, dang. Dia benar-benar jalan sambil ada suara yang raman. Nah, setelah doa bersama itu, gak lama kemudian mereka semua pulang dan Nova kemudian berpikir, ini ada apa dengan restoran ini? Jangan-jangan apa yang dikatakan Indah itu benar, bahwa di atas itu memang pemiliknya menggunakan pesugihan. Dan ketika ada salah satu orang temannya Nova ini datang ke rumah makan itu, ternyata temannya Nova ini berkata hal yang sama seperti apa yang pernah dikatakan oleh Indah pada waktu itu, bahwa Nov, ini ngeri banget di rumah makanmu ini. Kenapa? Itu aku lihat di pojok itu ada sosok tinggi besar sedang jongkok. Dia ini air liurnya netes terus setiap saat. Itu kelihatan banget itu. Di pojok itu dia duduk di situ. Dan aku lihat ada anak kecil itu yang lari naik turun tangga. Dia ini seperti, kamu tahu tuyul nggak? Tuyul itu gimana? Jadi dia ini rambutnya botak dan dia hanya pakai celana dalam. Dia ini lari naik turun tangga gitu, berlarian gitu, anaknya kecil gitu. Nah, ketika mendengar penjelasan dari temannya Nova ini, Nova kemudian semakin yakin kalau ada yang nggak beres dengan rumah makan ini. Dan keesokan harinya, ketika setelah berdiskusi dengan istrinya, Nova kemudian memutuskan untuk resign dari rumah makan ini. Tapi pada waktu Nova mengajukan izin untuk resign, pasangan suami istri pemilik restoran ini seperti nggak mau. Jadi dia seolah-olah marah dengan Nova bahwa kamu itu nggak boleh keluar seenaknya gitu. Kamu nanti kalau keluar seenaknya kamu bisa saya denda, dan dendanya nggak murah. Kamu bisa saya denda 20 juta. Kalau nggak kamu saya laporkan polisi. Nah, dengan intimidasi semacam itu Nova kemudian melawan. Dan ketika itu besok harinya Nova masih kerja di situ dan memberanikan diri untuk melihat ke atas. Jadi ketika Nova ngintip ke ruangan lantai 2 itu, ketika diintip ternyata ruangan ini seperti ada kembang-kembang atau bunga yang seperti bergeletakan di lantai. Dan Nova itu melihat ada benda-benda pusaka yang sengaja ditaruh di situ. Dan ketika Nova mengintip, tiba-tiba ini ada mata yang besar yang ikut mengintip ke lubang kunci itu. Dan Nova kemudian kaget lari ke bawah. Dan pada saat lari ke bawah, Indah itu dia bilang ke Nova, kenapa Pak? Bapak ditakutin ya? Bilang gitu. Iya Indah, kamu kok tahu? Udahlah Pak, memang di sini ini ada pesugihannya. Dan pada waktu itu kemudian Indah cerita. Indah kemudian cerita bahwa saya itu dari kecil Pak sudah bisa melihat hal-hal yang ganjil seperti ini. Kata eyang saya itu punya keturunan dari eyang saya. Makanya ketika sampai di rumah makan ini, saya itu melihat ada sosok tinggi besar itu yang dengan air liur yang menetes gitu loh. Tapi karena saya butuh pekerjaan ini, akhirnya saya tetap maksa untuk kerja di sini. Dan kenapa pada waktu itu saya kesurupan, kata teman-teman saya kesurupan, dan katanya saya naik ke lantai 2 dan seperti menggaruk-garuk pintu yang di atas. Itu karena penghuni yang di sini itu marah karena sudah berminggu-minggu dia ini tidak dikasih makan. Jadi seperti kebiasaan tiap malam-malam tertentu, bapak suami istri pemilik restoran ini selalu memberi makan atau memberi sajen kepada penunggu yang ada di sini. Dan pada waktu itu memang pasangan suami istri sedang pulang kampung ke
keluar pulau dan lebih dari 3 minggu tidak menjenguk rumah makannya. Pada waktu itulah penunggu yang ada di rumah makan ini seperti marah dan membuat beberapa karyawan kesurupan, meronta-ronta. Dan yang saya lihat ada sosok tinggi besar itu yang mengeluarkan air liurnya, itulah penglarisnya, Pak. Jadi yang dimaksud oleh pemilik restoran ini ketika di atas dia meracik bumbu, itu sebenarnya tidak meracik bumbu. Itu Indah memberi keterangan seperti ini. Yang saya lihat dengan mata batin saya, di atas itu ada sosok tinggi besar yang ketika pasangan suami istri menaruh bumbunya itu dikencingi, Pak. Jadi dia dikencingi oleh makhluk tinggi besar itu supaya pelanggan yang makan di sini selalu kembali ke sini. Dan kenapa anak kecil-kecil ini sering kali naik ke atas, lebih suka naik ke atas? Karena di atas ini banyak sekali tuyul. Anak-anak menyerupai tuyul kecil-kecil. Ada 3 atau 4 di sana. Mendengar hal itu Nova ini kaget dan mau nggak mau hari itu juga Nova nelpon ke pemilik restoran ini. Dia bilang kalau hari itu juga dia resign. Dan ternyata tanpa ada perlawanan sama sekali dari pemilik restoran. Dan ternyata nggak selang beberapa lama setelah Nova resign itu, Indah ini juga memutuskan resign. Dan setelah Indah dan Nova resign ini, Nova sendiri tidak tahu tentang kelanjutan rumah makan ini. Terakhir ketika Nova melewati areal rumah makan itu, rumah makan ini masih ada dan masih berdiri di sana. Nah, kisah ini diceritakan oleh Nova agar teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika teman-teman yang sudah punya usaha apapun itu, usahakan jangan sekalipun untuk menggunakan pesugihan semacam ini. Percayakan semua pada Tuhan, percayakan semua pada Allah, bahwa rezeki sudah dijamin, kita tinggal menjemputnya. Nah, mudah-mudahan kisah ini bisa diambil hikmah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.